persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, saat indah kami boleh ada di menara doa. Kami hadir Tuhan, kami rindu untuk mengalami ya Tuhan, pengurapan yang baru. Ya Tuhan, pengurapan yang baru. Kami mau belajar sebagian sabda firman-Mu. Tuhan, sungguh Kau tahu kami mencintai Taurat-Mu, mencintai daripada firman-Mu, mencintai Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, Tuhan, Engkau perbaharui setiap hati dan pikiran kami. Engkau perbaharui setiap hidup kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan juga menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sekali lagi katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sembahyang, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dari awal katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan Kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
yang hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang Kau saja yang layak, Kau layak
Yesus Kau Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Mari buka suaranya, ini pengakuan kami. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Tuhan, terima kasih. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami hati seorang pelayan yang setia. Bahkan sampai tutup mata kami Tuhan. Sampai kami menutup mata. Kami akan tetap setia menantikan janji-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendapatkan mahkota kehidupan itu. Oleh karena itu ya Bapa, di menara doa ini tak henti-hentinya kami berdoa. Penuhi pikiran kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Tuhan Kau ubah kami Tuhan. Beri kami hati ya Tuhan yang bisa percaya kepadamu. Hati ya Tuhan yang bisa bergantung hanya kepadamu Tuhan. Hati yang bisa mentaati Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus kami minta Tuhan lindungi kami. Pelihara kami Tuhan, berkati kami Tuhan, cukupi segala kebutuhan hidup kami ya Bapa. Aku berdoa Tuhan dan angkat tanganku untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang aku kasihi, yang setia ya Tuhan hadir di menara doa ini. Aku doa Tuhan, beri kami hati yang setia untuk terus menantikan janji-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami hati ya Tuhan yang setia. Hati yang setia ya Tuhan. Terus melayani-Mu Yesus. Melayani kehendak-Mu ya Bapa. Aku berdoa turunkan ya Tuhan pengurapan yang baru buat anak-anak-Mu ini. Urapan yang khusus buat anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hati yang setia dan taat untuk bisa ya Tuhan mentaati Tuhan. Walaupun kami harus mengalami banyak penderitaan dan kerugian, kami minta Tuhan kasih karunia-Mu memenuhi kami. Aku berdoa ya Tuhan, beri kami ya Tuhan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, dan umur yang panjang. Tuhan Kau memberikan ya Tuhan kesembuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Beri ya Tuhan kami hidup ya Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Ya Tuhan berguna, bermanfaat buat banyak orang lain. Tuhan hari ini kami minta Tuhan buah roh kesabaran buat kami. Penguasaan diri buat kami Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang bisa mengasihi. Hati yang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan sekali lagi kami angkat tangan kami. Untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Kau pakai kami Tuhan untuk melayani bangsa ini. Kami rindu melihat setiap rumah-rumah ada doa, pujian, penyembahan bagi-Mu Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan ada satu revival. Ya Tuhan anak-anak-Mu suka membaca Alkitab ya Tuhan. Membaca firman-Mu ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu ya Bapa. Memperkatakan firman-Mu ya Bapa. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan inilah masa penuaian ya Tuhan. Masa penuaian jiwa ya Tuhan. Ini ya Tuhan lakukan dan beri kami kesempatan. Ada satu lagi jiwa yang diselamatkan. Ada lagi ya Tuhan satu jiwa yang kami bisa bawa kepada Yesus. Beri kami hati yang setia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau jawab setiap doa-doa kami Tuhan. Makasih Tuhan beri kami hati yang setia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani. Mari semuanya haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota
setia ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapakku bersyukur, ya Tuhan, Kau sudah pimpin kami sudah berada di penghujung daripada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan, dan segala berkat yang Kau limpahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap ya Tuhan pengajaran-pengajaran, pewahyuan, pengertian-pengertian baru daripada firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar terus kami setiap hari. Tuhan terima kasih. Sungguh kami mencintai daripada firman. Kami mau suka merenungkan firman dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku yang kasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, mengapa orang Kristen harus mengatasi yang namanya kemarahan. Saudaraku yang Kristus, saya ingin bagikan kepada Ibu Bapak, Saudara, ya, dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya ingin ajak saudaraku yang Kristus ya, kita akan baca sama-sama Markus 4 ayat 26 sampai 29. Kita akan baca saudaraku. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas. Perhatikan saudara, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak ada orang yang mengetahui. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan apa? Buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulirnya. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Katakan sama dengan saya, musim menuai sudah tiba. 1, 2, 3. Musim menuai sudah tiba. Saudara Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini saudaraku, kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kalau kita memasuki masa penuaian atau musim menuai sudah tiba, ini tandanya apa saudara? Ya kan? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena Tuhan tidak ingin saudara, yang satu orang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara harus tahu di sini, inilah masa penuaian sudah tiba. Ya kan, masa penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan apa? Masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi apa? Pemenang. Ini saya kutip kata-kata daripada gembala pembina kita Pak Niko. Saudaraku, ya kan? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi apa? Pemenang. Nah, salah satu musuh yang harus kita taklukkan, saudaraku, ya kan? Pertama-tama adalah apa sah? Diri kita. Dalam bentuk apa? Kemarahan.
Kemarahan. Nah, hari ini saudara Yesus, saya ingin bahas tentang bagaimana kita mengalami yang namanya perangan. Dan kita harus jadi pemenang, saudaraku, atas musuh kita. Yaitu apa saudara? Ini sifat marah, kemarahan. Kalau kita menyadari bahwa setiap kemarahan memiliki konsekuensi buruk. Setiap kemarahan itu ada harga yang harus kita bayar. Saudara, dan harga yang kita bayar itu terlalu mahal. Tidak sesuai, saudara, sebenarnya. Ya kan? Seperti kayak kita beli sesuatu yang harganya mahal, tetapi sia-sia. Itulah yang namanya kemarahan. Nah, kalau kita bisa mengerti bahwa setiap kemarahan ada konsekuensi buruk, ada harga yang harus kita bayar, maka saudara dan saya, kita harus berusaha untuk mengatasi kemarahan ini. Kita harus taklukkan kemarahan ini. Dan kita harus keluar menjadi apa? Pemenang. Kalau kita menang atas kemarahan, maka kita akan berubah menjadi orang yang apa? Dari seorang yang pemarah menjadi seorang yang apa? Sabar. Paulus, saudara, seorang yang keras, yang pemarah. Dia berkata, saudaraku bau, ya kan? Dia berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah, ya kan, telah menunjukkan segala kesabarannya kepada saya, kata Paulus. Sehingga saya bisa menjadi orang yang sabar. Dan kesabaran saya menyebabkan kamu sekalian bisa mengenal Yesus dan diselamatkan. Jadi Paulus bisa menjadi pemenang jiwa karena dia sudah menaklukkan musuh terbesar dalam diri dia. Salah satunya adalah apa? Kemarahan. Dan dia menjadi seorang yang sabar. Ada beberapa konsekuensi buruk daripada kemarahan. Ada harga ya saudara, yang kayaknya kemahalan saudara untuk kita bayar dari sebuah kemarahan yang tidak terkendali. Saudara-saudara ingat dan saudara tahu dan catat ini. Saudara, ketika kita mau marah, kita harus berpikir, ini harus aku keluarkan harga. Dan harganya ini tidak sesuai. Katakan amin saudaraku. Saudara pernah gak saudara beli barang, ya kan, yang harganya terlalu mahal. Setelah saudara bayar, saudara melihat barang ini gak bisa kepake. Dan gak bisa dikembalikan. Itulah kemarahan. Yang kadang-kadang penyesalannya itu benar-benar sampai ke dalam. Beberapa orang sampai tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia mau marah. Nanti akhirnya setelah itu dia minta maaf lagi marah. Saya udah nyesel lagi nyesel. Gitu kan dia. Tapi ini semua kehilangan. Saudara, saya ingin bagikan 3 aja, gak usah banyak-banyak, secara cepat saudara, tentang konsekuensi buruk atau harga yang harus kita bayar dari sebuah kemarahan yang tidak terkendali. Saudara Yesus. Pertama, kemarahan menyebabkan kita suka terlibat ya dalam pertengkaran dan melakukan banyak pelanggaran. Saudaraku ini ya. Kemarahan menyebabkan kita suka terlibat dalam pertengkaran dan melakukan banyak pelanggaran. Ya, saya ingin berikan ayatnya saudaraku. Kita baca Amsal 29 ayat 22. Amsal 29 ayat 22. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Si pemarah menimbulkan apa? Pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saya kasih contoh seorang yang bernama Musa, saudaraku. Musa. Ya. Saya mau kasih contoh seorang yang bernama Musa. Kemarahan Musa itu tidak sebanding dengan harga yang harus dia bayarkan, saudaraku. Coba kita buka dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Coba kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerubuni Musa dan Harun. Dan apa saudara? Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Saudara, perhatikan ya kan? Ayat yang ke-7 kita lompat saudara sampai ayat 12, baca. Tuhan berfirman kepada Musa,
ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, Tuhan bilang apa? Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Kemudian Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu apa saudara? Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Perhatikan saudaraku. Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Berbicara kepada bukit batu itu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa melakukan pelanggaran di sini. Saudara, ya, dia pukul saudaraku bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Sekalipun Musa melakukan pelanggaran di hadapan Allah, tetapi saudara, mukjizat tetap terjadi. Kenapa kok Tuhan masih buat mukjizat? Karena Tuhan memperhatikan kebutuhan daripada umatnya. Saudaraku, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, beberapa yang melayani Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, kelihatannya dahsyat sekali, banyak mukjizat. Bisa dipakai menyembuhkan orang sakit, doanya dijawab segala macam. Dengar baik, itu Tuhan lakukan demi daripada jemaatnya. Tetapi kita saudaraku yang sebagai hamba Tuhannya harus berhadapan hitungannya sama Tuhan. Kenapa Musa bisa lakukan itu? Karena apa? Ada kemarahan. Si pemarah ya kan menimbulkan banyak bertengkaran. Orang yang cepat gusar ya kan melakukan banyak pelanggaran. Nah ini yang terjadi atas diri Musa saudaraku. Coba kita lihat lagi saudara. Lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya. Ini Tuhan bicara sekarang. Ini Tuhan hitungan sama Musa dan Harun. Ya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi kemarahan Musa karena bertengkar dengan orang Israel menyebabkan Musa melakukan pelanggaran perintah Tuhan. Konsekuensinya apa saudara? Musa ditolak masuk tanah perjanjian. Saudaraku yang Kristus, ini yang pertama, ya, kemarahan menyebabkan kita terlibat dalam apa? Pertengkaran. Dan kita melakukan banyak pelanggaran. Yang akhirnya saudaraku, kita mendapatkan konsekuensi ya kan, yang sangat buruk. Musa kehilangan saudara impiannya. Kehilangan kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Saudara tahu impian Musa, doa Musa, harapan Musa, upaya dia. Saudara, dia bayar harga tujuan untuk masuk tanah perjanjian. Hanya karena dia gagal menaklukkan musuh dalam kehidupan dia. Yaitu kemarahan. Tuhan menolak dia memimpin umat Israel masuk tanah perjanjian. Beberapa orang kehilangan istrinya. Kehilangan keluarganya. Seorang laki-laki kehilangan istrinya. Keluarga anak-anaknya. Hanya karena apa? Dia gagal menaklukkan kemarahan dirinya. Saudara, ya kan? Seorang istri kehilangan banyak hal. Kehilangan anaknya. Kehilangan hubungan dengan pernikahannya. Suaminya. Karena saudara gagal menaklukkan daripada kemarahannya. Kemarahan menimbulkan namanya pertengkaran. Dan menyebabkan kita melakukan banyak pelanggaran.
Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini kita, oh bahaya harganya. So kehilangan sahabat yang baik. Saudara bisa kehilangan skalanya hanya karena kemarahan. Mungkin saudara pernah nonton video ya. Ada, saya lihat video. Mungkin itu orang Nigeria ya, orang Nigeria. Dia ambil saudara 2 Coca-Cola, 2 botol Coca-Cola, saudara. Ya kan, dikocok dua-duanya saudara. Dia kocok terus sampai berbusa. Lalu 1 botol dia buka, saudara. Tiba-tiba keluar saudara busanya. Lama sekali busanya keluar. Sampai akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluar semua isi Coca-Cola. Dan Coca-Cola yang dibuka isinya tinggal apa? Separuh. Berkurang separuh. Kehilangan isi separuh. Tetapi saudara tahu, botol Coca-Cola yang tutupnya tidak dibuka, setelah digoncangkan, isinya tetap tidak berkurang 1 mililiter sekalipun. Sedikit pun tidak keluar. Lalu teman yang satu menjelaskan kepada dia. Dia tanya, kenapa kok yang satu kurang, satu enggak? Dia bilang begini, ya kan? Ya karena kamu buka, setelah kamu kocok. Yang kebuka, maka itu ada yang keluar. Busa. Gitu juga dengan hidup kamu. Kamu mungkin ngalami kocokan, goncangan dengan kata-kata orang. Memaki, memfitnah, membuat kamu atau kamu ingin menguasai orang itu. Ya kan? Ingin berkuasa orang itu. Ingin kendalikan orang itu, menyuruh orang itu. Menurut, ya kan? Jadi kamu marah, kamu ungkapkan dengan kata-kata, keluar dari mulut, kata-kata. Kamu bisa kehilangan. Tapi kalau kamu diam, tutup mulut kamu, kamu gak akan kehilangan. Yang kedua saudaraku, kemarahan menyebabkan kita memberikan kesempatan kepada iblis. Ini ada kaitan dengan yang pertama sebenarnya saudaraku. Karena iblis adalah pencuri. Saudara, dia pencuri, dia juga pendusta. Dia mendustai kita. Tidak apa-apa marah, wajarlah manusia harus marah. Ya kan, ketika kita ketagihan untuk marah, kita akan kehilangan. Saudara, kehilangan banyak, entah ada pekerjaan, entah karir, entah apapun, saudara, sesuatu yang berharga biasanya itu yang dicuri oleh iblis. Bahkan iman kita, sukacita kita, damai sejahtera kita. Kemarahan menyebabkan kita memberi kesempatan kepada iblis. Amsal 14 ayat 29 katakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohan. Kenapa disebut membesarkan kebodohan, saudaraku? Ya kan? Ya kan? Karena orang yang marah itu adalah orang yang termakan daripada umpan iblis. Kemarahan adalah umpan dari iblis, saudaraku. Jika kita terpancing menjadi marah, hingga tidak terkendali amarah kita. Apapun alasannya kita marah, kita telah memberi kesempatan iblis. Ya kan? Ya kan? Untuk apa saudara? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Ya kan? Kita sudah masuk dalam jeratnya iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 katakan apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Saudara, ketika kita marah, seringkali kemarahan, saudara, Yesus membuat kita kehilangan apa? Damai sejahtera, disitulah. Ya, saudara, ini yang menjadi pijakan, ini yang menjadi kesempatan untuk iblis masuk dalam kehidupan kita, mengikat kita, menjerat kita, saudaraku, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita yang terjadi. Yang ketiga, saudaraku, ya, kemarahan, konsekuensi yang ketiga adalah kemarahan menyebabkan kita berlaku bodoh. Bukan, ya kan? Tadi melakukan kesalahan, saudaraku, ya kan? Ini berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17 katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijak sabar. Katakan amin. Coba pikirkan konsekuensi, ya, kemarahan terhadap siapapun, saudara. Salah satu faktor penyebab kemarahan adalah kita ini berusaha untuk
untuk mengubah orang lain agar menuruti keinginan hati kita. Saya ulangi saudara, salah satu faktor kemarahan adalah kita berusaha untuk mengubah orang lain menuruti keinginan hati kita. Kita menggunakan kemarahan untuk mengubah orang-orang di sekitar kita. Entah itu pasangan kita kah, anak-anak kita kah, atau orang tua kita kah, atau saudara atau sahabat yang lain. Kita pakai kemarahan kita untuk apa? Untuk mengendalikan mereka dan mau berkuasa atas mereka supaya mereka menuruti keinginan kita. Nah ini saudaraku, salah satu faktor penyebab kemarahan. Mungkin keinginan kita tuh baik, saudaraku. Tapi kalau kita pakai kemarahan, saudara, untuk kita bisa menasehati, mengajarkan, apalagi untuk mengubah mereka supaya mereka berubah. Kalau enggak dimarahin, enggak mungkin bisa berubah. Enggak bisa. Saudaraku, mungkin ya kan dalam jangka pendek dia bisa berubah di depan kita. Tetapi saudara-saudara, ya kan kemarahan itu akan menimbulkan, apalagi sebagai orang tua, kadang kita menggunakan kemarahan kita untuk mau mendidik mereka, mengajar mereka. Bukan cuma kemarahan, kadang kita sindir-sindir, kita banding-banding segala macam, saudara. Dan mungkin anak kita mungkin mentaati kita dalam jangka pendek, tapi pada akhirnya kita akan kecewa, saudaraku, dalam jangka panjang. Anak-anak mengalami luka di batin, dia mengalami trauma karena kemarahan, karena perlakuan keras daripada kita sebagai orang tua. Kemarahan dapat menyebabkan kita, saudara tahu, menyebabkan kita semakin terasing dan terisolasi. Kalau saudara seorang yang dikit-dikit marah, maunya marah, orang itu jadi semua takut, membuat kita terasing, terisolasi. Kita akan dijauhi oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita, ya kan? Bahkan kita akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saya ulang lagi, kemarahan itu tidak sebanding dengan harga yang harus kita bayar. Kemahalan, saudaraku, kemahalan. Musa kehilangan impiannya, saudaraku. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi daripada kemarahan? Bagaimana kita naklukkan kemarahan? Saudara, ada 3 musuh daripada kehidupan kita. Kita sudah belajar, sudah berulang-ulang. Yaitu apa saudara? Keserakahan, keangkuhan, dan kemarahan atau hawa nafsu jahat. Nah, ketiga musuh kehidupan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saudaraku. Saling berkaitan. Kita tuh jadi pemarah karena kita tuh sombong. Atau karena kita serakah. Saudara-saudara, kalau orang yang sombong pasti dia pemarah, saudaraku. Makanya akhirnya jadi pertengkaran. Gak boleh ada yang lebih dari dia. Itu kan pertengkaran sumbernya seperti itu. Putar-putar 3 hal ini aja, saudara. Serakah. Karena memperebutkan sesuatu, saudaraku. Makanya apa itu, saudara? Timbul yang namanya kemarahan. Lalu karena sombong. Ini 3, Tritunggal ini, saudara. Itu kait-mengkait. Perhatikan. Kalau kita bisa menaklukkan kemarahan kita, sebenarnya kita sedang menaklukkan kesombongan kita dan juga keserakahan kita. Katakan amin. Ini 3 serangkai, saudara. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kita lihat firman Tuhan. Ya, kita harus datang mendekat ke tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau kita sering datang ke tahta kasih karunia Tuhan Yesus, apa sih kasih karunia? Dia memberi apa yang tidak pantas untuk kita terima. Dia tidak berikan apa yang pantas untuk kita terima. Saudara bisa ngerti maksud saya sini? Semakin kita dekat ke tahta kasih karunia, saudaraku, makin kita berkata, siapa aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
beratmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Sekali lagi buka suaranya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kalau kita suka dekat dengan tahta kasih karunia, saudaraku, ya, kita tuh makin rendah hati. Ketika kita makin rendah hati, kita makin sabar pasti. Kalau kita makin sabar, itu berkurang, saudaraku, keinginan untuk marah. Saudara, katakan amin. Karena kita bisa marah sama orang. Karena ngerasa kan kita kan di atas dia dan berkuasa atas dia. Kita yang berhak untuk atur. Tapi kalau kita kalau pengganti marah, yaitu apa saudara? Kita bisa menasehati dengan kasih. Kita bisa mengoreksi dan membicara, ya kan, dengan memberikan pengertian untuk ini kamu salah, kamu harus rubah. Kalau marah kan kadang-kadang udah, saudaraku, salahnya apa yang diomong tuh masa lalu, masa depan, masa lalu lagi, terus gak ada ujung-ujungnya gitu. Hanya untuk tumpahin segala isi hati dia, kemarahannya, keluka dia. Nah ini saudara. Tapi kalau cara ngatasinnya adalah gimana? Saudara datang ke Tuhan. Entah lewat nyanyian-nyanyian, saudara suka nyanyikan lagu yang seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa jadi biji matamu? Aku bisa dipelihara, aku bisa diberkati, aku bisa jadi seseorang. Aku bisa punya ini itu, aku bisa begini begitu, aku bisa kesini ke situ. Dan lain sebagainya. Kalau kita pikir itu semua karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Itu lama-lama saudaraku. Apa yang terjadi? Kemarahan ini berkurang. Kata kuncinya adalah bahwa ketika saudara kita bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kita akan bertumbuh dalam apa? Kesabaran dan kemurahan hati. Yang dampaknya keserakahan dan kemarahan itu akan berkurang. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, Ibrani 4:16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, penuh keberanian. Kata penuh keberanian saya masih garis bawahi. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Apa arti rahmat? Mercy. Mercy itu apa sih saudaraku? Sesuatu yang sebenarnya saudara pantas untuk kita terima tapi tidak diberikan oleh Tuhan. Itu namanya apa? Penghukuman seharusnya. Rahmat. Kita kan banyak salah, banyak pelanggaran, tapi Tuhan tidak balas itu. Itu rahmat. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Dan menemukan kasih karunia, grace. Grace itu apa? Dia berikan sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima. Mercy and grace. Saudaraku, ini dua seperti sayap itu saudara. Ya kan, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Dekat sama kasih karunia. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 15, saudaraku, itu ditulis begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita, saudaraku, ya kan, kalau kita
belum bisa mengendalikan kemarahan kita. Tiap hari lihat apapun yang di mata kita tidak beres, tidak sesuai dengan kemauan kita, gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita mulai buka suara marah siapapun. Itu satu tanda yang harusnya kita bisa warning gini. Ini saya ini lupa kalau aku tuh gak adalah orang yang diampuni. Aku lupa kalau aku ini banyak terima kebaikan Tuhan. Aku lupa ada banyak orang juga tidak marahi aku ketika aku salah. Tuhan tidak marah dan menghukum aku waktu aku salah. Kita lupa. Tapi kalau kita ingat, karena Tuhan sabar sama aku, maka aku mau berlaku sabar sama dia. Bukan berarti, saya ulangi lagi sudah, bukan berarti kalau ada orang salah kita nggak koreksi. Kita tetap koreksi, kita nasihati, tetapi dengan apa? Kasih. Yang mengerti katakan, apalagi dia adalah istri kita, apalagi dia anak kita, apalagi orang tua. Saudara Yesus, nah ini di sini jangan jauh dari kasih karunia. Kalau kita menjauh dari kasih karunia, timbul yang namanya akar pahit, terus marah, terus simpen kemarahan, saudaraku. Dan seperti tidak ada ampunan. Ketika kita dekat dengan kasih karunia, di sini banyak ampunan, pengampunan, pengertian. Saudara, maklum yang mengerti, katakan amin saudaraku. Nah ini yang harus kita lihat, ya kan? Nah perhatian gini, Pak Sabta, Pak Pendeta, seandainya saya sudah jatuh dalam kemarahan, lalu sepertinya yang saya marahi itu udah gak bisa lagi terima aku. Aku nyesel, aku malu, aku rasa salah. Nasihat saya adalah cepat berlari mendekat ke Tuhan Yesus. Maksudnya doa. Cepat ambil, lipat tangan, nyembah, nyanyi, nyembah. Jangan hukum diri saudara. Tetapi saudara bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni, aku sudah emosi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, aku marah besar. Aku kehilangan sukacita Tuhan. Aku kehilangan damai sejahtera, ampuni aku. Dan aku tahu perlindunganmu ada, berkatmu ada kalau ada damai sejahtera di sini. Tuhan beri aku damai sejahtera-Mu Tuhan. Ampun, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Katakan amin. Ini maksudnya saudara Yesus. Lari, cepat, lari aja. Saat marah, langsung doa, bertobat. Minta Tuhan ampuni aku, bertobat Tuhan. Beri aku sabaran. Kalau saudara, ya kan, tidak bisa berlari, ya jalanlah. Kalau tidak bisa jalan, ya merangkaklah. Kalau nggak bisa merangkak, ya panggillah seseorang untuk bawa saudara, doakan saudara, bawa saudara kepada tahta kasih karunia itu. Yuk, bawa, doain aku dong, doain aku. Aku udah kehilangan nih. Aku marah besar sama istriku dan istriku nggak bisa terima lagi sama aku, nggak mau terima aku lagi. Aku sudah marah sama anakku lari dari rumah. Istriku lari dari rumah. Aku sudah marah sama bos aku tinggal tunggu untuk dimarahi, untuk di PHK. Atau mungkin kita sebagai bos kita marah besar sama anak buah kita. Padahal dia adalah orang kunci. Wah, dia mau PHK, mau minta mudah-mudahan diri. Saudara mungkin situasinya seperti itu. Gak bisa doa lagi aku sendiri. Aku udah doa. Ajak pemimpin rohani saudara. Ajak saudara cerita. Biarlah saudara dibawa ke tahta kasih karunia. Kalau kita sudah dapat tahta kasih karunia, saudara, maka saudara akan menerima rahmat dan kasih karunia itu. Apa yang kita tidak, dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Saudara bisa lihat. Katakan amin. Pertama datang kepada kasih karunia. Jangan tetap tinggal teman. Enggak apa-apa, memang udah wajar dia dimarahin. Wah, itu habis. Kita sedang berikan kesempatan sama iblis tuh. Ya kan saudara. Ya kadang-kadang kan kita juga mau ngerem tapi remnya blong. Karena kita nggak pernah servis.
Ya kan, kita juga mau ngerem nggak marah, gitu. Tapi ya mau ngerem diam, tapi ya blong gitu, saudara. Ya sudah, saudaraku, manusia tidak akan pernah tenggelam karena terjatuh ke dalam air, tetapi manusia akan tenggelam karena dia tidak mau keluar dari air. Saudara ngerti maksud saya di sini? Kita nggak mungkin tenggelam karena kita jatuh ke air. Kita nggak mungkin tenggelam kalau kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita akan tenggelam dan mati dalam dosa kalau kita nggak mau bangkit dan minta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa kita ngatasin kemarahan. Saudara yang pemarah, saya yang pemarah. Gak bisa kita selesaikan diri kita dengan willpower. Maksudnya tekad kuat, keinginan kuat. Tak bisa. Dengan kekuatan tidak bisa, saudaraku. Saudara saya butuh Roh Kudus. Katakan amin. Kita harus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, saudaraku, kita harus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menuruti keinginan daging. Ya, Rasul Paulus menjelaskan apa itu keinginan daging dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Galatia 5 ayat 19-21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus. Ya kan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ngikuti keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan dapatkan mahkota kehidupan. Katakan amin, saudara. Ya, kita sudah bahas tentang hidup kekal dan mahkota kehidupan. Saudara, ini saudara. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah roh atau karakter Kristus. Apa buah roh, saudara? Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tidak dapat mengatasi kemarahan dengan kekuatan sendiri. Atau tekad kemauan sendiri. Kemarahan hanya bisa ditaklukkan jika kita memutuskan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpin Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara jatuh, ya kan, dalam dosa kemarahan, saudara jangan tenggelam di situ, jangan diam di situ, bangkit. Katakan amin. Yang ketiga, gimana cara ngatasi kemarahan, saudaraku? Yang pertama, datang kepada tata kasih karunia. Ya. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah jangan bergaul dengan orang yang lekas marah. Waduh pak, bini aku pak, wah, sumbu pendek, orang Jayapura bilang, ya, sumbu pendek, mudah meledak, itu kan kayak kompor mudah meleduk. Gimana itu? Nah ini PR, karena kita dari pacaran ini kita lihat. Makanya saudara lagi yang masih pacaran, coba cek pacar saudara ini sumbu pendek atau sumbunya panjang. Sumbu pendek itu artinya gampang meledak. Kalau orang ini mudah marah, itu pasti. Sorry ya, cek sifat yang keduanya. Serakah gak? Sombong gak? Itu aja poinnya. Kalau dia bisa sabar sama kita,
pasti dia akan murah hati dengan saudara. Ya kan, dia sabar dengan saudara. Ya. Dia akan rendah hati atau mendahulukan, mau melayani saudara. Jangan bergaul dengan Amsal 2. Apakah ayatnya ada? Saya mau pakai ayat semua, saudaraku. Dasar firman khotbah sudah ada dasar, bukannya cerita-cerita gitu, saudara. Ya, kita Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ini jelas, gak usah ditafsirkan lagi ayat ini. Supaya engkau jangan menjadi apa? Biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kan seringkali kita duduk ngumpul, ngobrol sama orang yang cerita tentang dia marah sama si A, dia marah sama si B. Pemarahannya dia ceritain gini-gini. Saudara dengerin. Nanti lama-lama kita setuju. Oh iya, jadi dia sedang ngajarin gitu. Kalau ada orang-orang yang tidak setuju, kau marahi baik. Aku ini marahi si A, marahi si B. Udah, oh mah itu ya. Saudara bilang, mangkut amin gitu kan. Jadi akhirnya saudara transfer itu spirit. Dan saudara seorang pemarah, jangan bangga. Saudara bisa marahin si A, si B, si C. Ini kebodohan. Jangan pamerkan kebodohan kita. Karena orang yang lekas marah itu dia sedang pamerin kebodohannya. Orang yang sedang marah melakukan banyak pelanggaran. Dia nih pasti orang yang sering ribut. Sekarang kalau saudara bergaul dengan orang yang lekas marah, hari ini dia temen. Besok bisa jadi berantem saudara sama dia. Jangan main-main. Ini makanya hati-hati. Saudaraku, untuk yang belum ya kan menikah, cek ulang. Lah apa aku udah nikah ya itu tuh pikul salib lah gitu kan. Itu kan pikul salib itu kan pikir gitu. Ya saya nggak bisa jajak gimana. Coba saudara belajar. Ya jangan merubah dia lah. Saudara rubah diri sendiri. Saya percaya kasih karunia Tuhan sanggup untuk mengubah pasangan kita yang pemarah. Dimulai dengan kitanya pemarah nggak? Kalau kita pemarah, pasti kita sedang memberitahu untuk dia jadi pemarah. Kalau kita sabar, dia pasti belajar sabar. Katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini, kita akan berdoa sama-sama. Bapa terima kasih. Engkau ajar kami terus setiap hari apa yang harus kami buat dalam hidup kami. Kami tidak mau kehilangan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, segala janji-Mu, yaitu ya Tuhan, mahkota kehidupan, rumah tangga ya Tuhan yang berbahagia, tubuh yang sehat, dan juga ya Tuhan berkat keuangan dalam hidup kami. Kami tidak mau kehilangan itu Tuhan, hanya karena kami tidak bisa mengendalikan kemarahan, keserakan dan kesombongan kami. Kami mohon Tuhan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu untuk mengubah setiap hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan. Oh ya Tuhan, di Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Palembang ini. Berkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.